Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 22 Januari 2026, bersama saya Yuli Siloy. Apa kabar saudara? Selalu baik dan sehat selalu ya? Mensyukuri anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita dapat menikmati hari baru, menghirup udara segar, dan merasakan kasih Tuhan yang besar buat kita semua. Sehingga kita telah berada di hari ke-22 di awal tahun 2026. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita baca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih buat hari baru, nafas kehidupan dan semua kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami di hari ini. Tuntun kami dan ajarkan kami untuk terus bersyukur dalam melewati hari-hari pemberian Tuhan. Kami rindu untuk memulai hari ini dengan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan dan mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi ini mengambil tema atau judul lupa dan melupakan. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi demikian. Suatu hari, Riko bergegas pergi ke kantor. Ia merasa hari itu penting sekali, tapi ia tidak tahu kenapa. Sesampai di kantor, ia buru-buru menuju meja kerjanya dan memulai membuka laptop. Lalu teman kerjanya menyapa, "Riko, selamat ulang tahun ya." Riko tertegun, ia bahkan lupa hari ulang tahunnya sendiri. Teman-teman sudah menyiapkan kejutan kecil untuknya. Sementara ia datang dengan wajah polos tanpa curiga. Akhirnya Riko tertawa sambil berkata, "Sepertinya lupa itu kadang hadiah juga. Kalau aku ingat, pasti tidak akan seharu ini rasanya." Lalu temannya langsung menyaut, "Ayo tiup lilinnya." Dengan wajah bingung, Riko bertanya, "Lah, mana sih lilinnya?" Si temannya ikut bingung, lalu sadar. Lalu ia lupa belum beli lilinnya. Di sisi lain, seorang wanita muda yang telah selesai kuliah memutuskan untuk mewujudkan mimpinya membuka bisnis sendiri. Ia ambil sebagian besar tabungannya buat dijadikan modal usaha. Sayangnya, usahanya gagal, sehingga utang menumpuk, teman-teman menjauh, dan setiap malam ia cuma bisa menatap langit-langit kamar dengan penuh penyesalan. Suatu pagi, ia menulis di buku catatan hariannya, "Hari ini aku sengaja melupakan kegagalanku, agar aku bisa mengingat kembali mimpiku." Ia tidak benar-benar lupa, tapi ia memilih menaruh kegagalan itu di belakang sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Dengan hati yang lebih ringan,
ia pun mulai merintis lagi mimpinya, sedikit demi sedikit. Dan benar saja, tiap langkah kecilnya akhirnya menuntunnya pada kesuksesan. Saudara-saudara yang terkasih, lupa itu wajar. Lupa itu manusiawi. Kenapa? Karena manusia seringkali mengalaminya atau melakukannya. Jelas ini tanpa disengaja karena namanya saja lupa. Ya, lupa sudah janjian, lupa memberi kabar, lupa membawa sesuatu, lupa nama orang, lupa di mana meletakkan barang, dan sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan pernah lupa? Karena lupa itu manusiawi, maka jelas Tuhan yang bukan manusia tidak akan pernah melakukannya. Pada kenyataannya, Tuhan memang tidak pernah lupa akan janjinya, rencananya, dan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, manusia mungkin lupa akan janjinya pada kita. Mereka bahkan mungkin lupa akan keberadaan kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Manusia bisa lupa karena tidak sengaja dan melupakan karena sengaja. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lupa akan keberadaan kita. Ia adalah pribadi yang selalu menepati janjinya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali memang kita tidak tahu kapan Ia akan menepati janjinya kepada kita. Tapi percaya 100% kalau Ia tidak pernah melupakan janjinya tersebut. Karena itu, seburuk apapun keadaan kita sekarang dan kelak, berdirilah teguh di atas janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Cepat atau lambat, Ia pasti akan menggenapi janjinya itu. Karena Ia memang tidak pernah melupakannya. Sebesar apapun masalah atau tantangan yang kita hadapi, tetaplah pegang janjinya dan percayalah bahwa Tuhan yang berjanji kepada kita punya kuasa yang jauh lebih besar daripada semua tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Jangan lupa bahwa Ia tidak pernah lupa akan janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak bisa lupa, tapi Ia adalah pribadi yang bisa melupakan. Tuhan tidak akan pernah bisa lupa akan janjinya, tapi Ia bisa memilih untuk melupakan dosa dan pelanggaran kita. Yesaya 43 ayat 25 berbunyi demikian. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu. Demi Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Saudara-saudara, waktu Alkitab menyatakan kalau Tuhan tidak mengingat dosa-dosa umatnya, itu bukan berarti Tuhan kehilangan memori secara harfiah atau lupa, tetapi bahwa Dia secara sengaja memilih untuk melupakan atau tidak mengingatnya karena cinta dan pengampunannya. Tuhan melupakan dosa yang bahkan kita sendiri tidak bisa lupakan. Tuhan memilih untuk melupakan pelanggaran kita dan mengingat besar kasih-Nya pada kita. Bukankah ini sangat luar biasa? Kita mengenal peribahasa yang cukup terkenal. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, yang artinya karena satu kesalahan segala kebaikan dilupakan. Itulah manusia, lebih memilih mengingat kesalahan ketimbang kebaikan. Kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah kebalikannya. Kasih-Nya sungguh sempurna buat kita. Meski nilainya sangat banyak, susu sebelanga pun tidak rusak. Ia memilih melupakan tidak cuma setitik pelanggaran kita, tapi sebesar apapun. Coba kita ingat dan menghitung berapa pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jelas sangat banyak ya.
Tapi itu semua tidak membuat kasih-Nya pada kita luntur. Untuk itu, kita seharusnya introspeksi diri. Kalau Tuhan berkali-kali memilih melupakan pelanggaran kita, karena itu seharusnya kita juga berusaha menjadi umat-Nya yang lebih baik dan tidak mengulang-ulangi lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lupa janji-Nya, dan Tuhan juga mau kita semua tidak melupakan kesetiaan-Nya terhadap janji-Nya. Dia Bapa yang baik dan sangat baik. Janji-Nya ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ulang tahun ke-83 GKI Salatiga ini, mari dalam keberagaman dan keperbedaan kita terus bersatu bersama membangun pelayanan kita sehingga kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menaungi kita. Dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Tolong kami agar iman kami boleh terus bertumbuh dan nama Tuhan Yesus Kristus terus dipuji dan dimuliakan. Amin. Semangat pagi saudara. Selamat ulang tahun ke-83 GKI Salatiga. Selamat berkarya dalam keberagaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.